Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdian Harisworo dari Fakultas Hukum Unisba akan mempresentasikan tentang tinjauan yuridis penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan teori kesalahan. Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 227 garis miring PIT titik sus garis miring 2018 PT DKI. Langsung ke latar belakang. Narkotika merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan saat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkotika memang zat memiliki efek candu kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh salah satu public figure yang bernama Jody Fardan. Pelaku tindak pidana tersebut telah menyalahgunakan barang narkotika tersebut lebih dari satu kali. Pelaku tersebut beralasan bahwa menggunakan barang tersebut hanya untuk kesenangan semata, yang pada awalnya pelaku tersebut mengaku terbawa oleh lingkungan pergaulannya. Berdasarkan kasus telah penulis papar di atas, tersangka melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika lebih dari satu kali terkait seorang pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana sama lebih dari satu kali dikenal dengan residivis. Residivis menurut E. Kantar dalam bukunya yang berjudul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, residivis tersebut tidak ada pasal yang mengatur spesifik, namun dalam KUHP terkait residivis terdapat dalam buku 2 yaitu yang berjudul Aturan Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dan berbagai bab. Pasal yang mengatur residivis dalam KUHP antara lain pasal 486, 487, dan 488. Dalam pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa ancaman pemberian sanksi bagi seorang orang yang telah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali atau residivis ditambah 1/3 dari jumlah ancaman sanksi yang diterimanya. Identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Identifikasi masalah bagaimana penerapan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan pertanggungjawaban tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak penyalahgunaan narkotika. Langsung saja ke metode penelitian. Yang digunakan metode pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian, penelitian deskriptif, dan sumber data, data primer dan data sekunder. Keempat, metode dan teknik pengumpulan data, kepustakaan, metode analisis data, kualitatif. Analisis tinjauan yuridis penyalahgunaan narkotika, studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penerapan pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Telah terjadi suatu perbuatan penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, di mana terdapat seorang wanita yang bernama Jennifer dan tertangkap tangan menggunakan salah satu jenis narkoba, yaitu sabu sebanyak 0,25 gram. Tidak sesuai dengan terdakwa pesan kepada saksi Perli Faisal seberat 0,5 gram. Perbuatan yang dilakukan oleh Jennifer Dunn telah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau termasuk suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut adalah melanggar hukum positif di Indonesia, yang dimana menggunakan narkotika tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Majelis hakim melihat hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa adalah seorang artis yang seharusnya ikut serta program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya, dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan terdakwa seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak balita yang butuh kehadirannya. Berdasarkan uraian di atas putusan hakim anggota yaitu Ahmad Subaidi, SHMH, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap. Kesimpulan, penerapan hukum pidana material oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dalam putusan perkara nomor 227 PID Sus garis miring 2018 garis miring PT DKI tidak tepat. Jaksa penuntut umum
menggunakan dua dakwaan, yaitu pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di antara unsur-unsur kedua pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut yang terbukti secara sah meyakinkan bersalah adalah pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di mana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal kurang saling mencocoki. Berdasarkan penelitian, penulis lakukan bahwa pertimbangan hakim oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dalam menjatuhkan pemidanaan tidak tepat karena hakim dalam perkara nomor 227 PID Sus 2018 PT Daki tidak menjatuhkan pemidanaan berdasarkan pasal 486, 487, 488 yang menyatakan bahwa ancaman pemberian sanksi bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana yang sama lebih dari satu kali atau residivis dapat ditambah sepertiga dari jumlah ancaman sanksi yang diterimanya sebagaimana sesuai dengan ketentuan sanksi dari pasal terkait dalam tindak pidana seorang tersebut dan juga keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang menurut pasal 184 KUHP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang mengungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri benar-benar terjadi, terdakwalah yang bersalah melakukannya. Saran, pemerintah harus menggalakkan sosialisasi undang-undang narkotika yang baru sehingga dapat meningkatkan eksistensi BNN bersama dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan narkoba sampai ke tingkat RT RW dan terhadap anak-anak mengenai bahaya narkoba dalam penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.